terkasih, Bapak dan Ibu guru serta para suster, selamat pagi dan salam Imago Dei. Nah, seperti biasa, setiap hari Rabu kita akan mengambil waktu sejenak untuk berdoa bersama dan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini, pada masa Prapaskah ini, kita akan mendalami tema yang kedua, yaitu Aku Senang Bersahabat. Nah, sebelum kita memulai doa bersama kita ini, suster mengajak anak-anak, bapak dan ibu guru serta suster untuk mengambil tempat yang baik untuk berdoa dan mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Nah, untuk memulai doa bersama ini, kita akan awali dengan bernyanyi. Suster, bapak, ibu guru, dan teman-teman, kita nyanyi bersama ya. Suster, bapak dan ibu guru, serta teman-teman semuanya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena di dalam Yesus Kristus Engkau mempersatukan kami sebagai saudara. Ya Tuhan, bimbinglah kami, semoga lewat sabdamu yang akan kami dengarkan, kami semakin mampu menjadi orang yang mampu meningkatkan tali persaudaraan di antara kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dalam perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak dan Ibu guru serta suster, tadi dalam kata pengantar, suster menyampaikan bahwa tema permenungan kita pada saat ini adalah Aku Senang Bersahabat. Nah, sekarang suster mau berikan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kamu mempunyai teman atau sahabat? Nah, ayo coba diingat dulu, kamu punya teman nggak atau sahabat? Nah, pertanyaan yang kedua, menurut kamu, apa itu artinya sahabat? Nah, sekarang kita akan mendengar pendapat dari teman kita, apa itu arti sahabat. Sahabat menurut saya adalah orang yang membuatku merasa dicintai dan ingin mencintai. Menurut saya, sahabat adalah seseorang yang tidak hanya hadir pada saat kita bersuka cita, namun juga hadir pada saat kita kesusahan. Ikut bahagia ketika kita bahagia dan ikut bersedih ketika kita bersedih. Sahabat juga harus saling berbagi dan mendengar, memberi kita teguran ketika kita melakukan kesalahan, dan memberi dukungan ketika kita membutuhkannya. Sahabat yang sejati menurut saya adalah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Sahabat menurut saya adalah orang yang membuat saya menjadi lebih baik, menegurku ketika aku berbuat tidak baik, orang yang paling ingin saya temui ketika saya bahagia, dan orang yang paling ingin saya temui ketika saya berduka.
Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak dan Ibu guru serta suster, jadi sahabat adalah seseorang atau orang yang mampu menunjukkan sikap atau perilaku yang menghargai, mencintai, rela berkorban, dan menerima setiap orang dalam keadaan apapun. Nah, inilah sahabat yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, senang nggak mempunyai sahabat? Pasti senang dong, iya kan? Nah, dari manakah kita bisa belajar bersahabat? Kita bisa belajar bersahabat bersama dengan keluarga di rumah. Kita bisa menjadikan orang tua kita sebagai sahabat kita. Kita bisa menjadikan kakak atau adik kita menjadi sahabat. Jadi keluarga merupakan tempat pertama untuk belajar memiliki sahabat. Yesus dan sanak saudaranya. Bacaan dari Injil Matius 12 ayat 46 sampai dengan 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, Bapak dan Ibu guru serta suster, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, ternyata saudara Yesus itu bukan hanya saudara kandung. Saudara Yesus itu adalah setiap orang atau siapa saja yang melakukan kehendak Bapa. Jadi siapapun yang melakukan kehendak Bapa, dia itu adalah saudara Yesus. Memangnya apa yang dikehendaki Bapa dalam hidup kita? Nah, yang dikehendaki oleh Allah Bapa dalam hidup kita adalah saling mencintai, menghargai, rela berkorban untuk orang lain, dan menerima orang lain dalam keadaan apapun. Nah, jadi anak-anak yang terkasih, Bapak dan Ibu guru serta suster, karena yang dikehendaki oleh Allah Bapa itu adalah sikap saling mencintai, menghargai, rela berkorban, dan menerima orang lain dalam keadaan apapun, maka kita juga diajak sebagai anak-anak Allah untuk menunjukkan sikap saling mencintai, saling menghargai, saling menerima, dan saling berkorban untuk orang lain, seperti sahabat. Jadi kita menjadikan orang lain itu seperti sahabat dengan cara menghargai, mencintai, dan berkorban untuk orang lain. Nah, salah satu contoh mencintai adalah mencintai orang tua. Bagaimana cara atau sikap yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita mencintai orang tua? Nah, yang bisa kita lakukan pertama adalah mendengarkan nasihat orang tua, terus menaati nasihat orang tua, rajin belajar, tidak main game terus, ya kan? Nah, itu adalah contoh sikap mencintai orang tua. Terus bagaimana cara atau sikap kita mencintai orang lain, khususnya orang yang menderita karena miskin atau karena sakit karena COVID-19 misalnya. Nah, cara atau yang bisa kita lakukan untuk mencintai orang yang miskin, kita bisa melakukannya dengan cara menyisihkan sedikit atau sebagian daripada uang jajan kita. Nah, seperti yang sudah kita sepakati dari awal, bahwa kita akan membuat celengan dan kita akan menyisihkan uang jajan kita untuk membantu orang-orang yang miskin.
Nah, itu adalah salah satu contoh sikap atau tindakan mencintai orang lain, terutama orang yang miskin. Nah, terus bagaimana cara mencintai orang yang sakit? Nah, caranya kita bisa mendoakan orang-orang yang sakit, terutama orang-orang yang terkena penyakit atau virus COVID-19. Itu adalah cara atau contoh sikap mencintai orang lain. Anak-anak yang terkasih, Bapak dan Ibu guru serta suster, sekarang marilah kita hening sejenak. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita mendoakan orang tua kita, teman-teman kita, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang miskin. Kita doakan dalam hati kita masing-masing. Sekarang, marilah kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anak yang terkasih, Bapak dan Ibu guru serta para suster, marilah kita akhiri doa bersama kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang boleh kami dengarkan. Tuhan berkatilah kami agar dapat semakin mampu menjadi sahabat dan saudara bagi semua orang. Berkatilah juga para sahabat kami dimanapun mereka berada. Semoga kami bisa saling mencintai satu sama lain. Inilah doa kami yang kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman, kita nyanyi bersama ya. Bapak dan Ibu guru serta suster, demikianlah permohonan kita pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Selamat pagi dan salam Immanuel.